Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo universe semua, selamat datang di Mystic Wave Channel, sebuah channel yang akan membahas kisah-kisah horor, insiden, dan tragedi yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Kenalin, gue Admin A. Di video pertama kali ini, gue akan membahas sebuah kisah horor terlebih dahulu yang terjadi di sekitaran rumah gue, atau lebih tepatnya lingkungan hidup gue. Kisah ini berasal dari kejadian nyata terjadi tahun 2005 sampai 2007, tepatnya gue lupa. Narasumber juga bukan gue sebenarnya. Kejadian ini terjadi pada tetangga gue di tempat dimana gue tinggal dulu saat gue masih bermukim di Jakarta. Untuk lebih jelas lagi, ketika gue SD dulu, gue tinggal di sebuah rumah susun, tepatnya di Bilang, Jakarta Selatan. Bangunannya ada 4 lantai, dan gue kebetulan mengisi salah satu lantainya, lantai 2. Gue punya tetangga waktu itu. Sebut aja Mbak Sisil. Dia ini anak ketiga dari 3 bersaudara, yang paling kecil. Dia punya 2 orang tua. Untuk permudahnya, sebut aja namanya Bu Tris dan Pak Tris. Pak Tris, ketika cerita ini terjadi, sudah cukup tua renta. Umurnya, gue kurang tahu berapa. Intinya beliau sudah cukup kurus dan juga sudah kesulitan dalam berbicara, dan juga ada beberapa penyakit bawaan yang dia derita gitu. Sebagaimana teman-teman tahu, mungkin kalau kalian pernah mengurus orang yang sudah jompo, sudah tua, pola hidup mereka akan kembali ke ketika masa-masa mereka masih kecil. Mereka akan manja, mereka juga akan berkelakuan sebagaimana anak kecil pada umumnya. Tak jarang, ini juga berarti buang air besar dan kecilnya pun sembarangan, sebagaimana anak kecil. Hal ini juga terjadi pada Pak Tris, ayah dari Mbak Sisil. Ketika itu, Pak Tris udah nggak bisa lagi menjaga BAB dan buang air kecilnya. Terkadang, kalau memang kepepet, Pak Tris sering buang air besar di depan rumah tetangga. Termasuk rumah gua waktu itu, karena kita kebetulan ada di lantai yang sama, lantai 2. Biasanya Pak Tris juga nggak berdiam diri di rumah. Walaupun beliau sakit, beliau sering jalan-jalan keluar. Kadang beliau merangkak, kadang beliau juga dipapa oleh anak-anaknya, kadang Mbak Sisil, kadang kedua kakaknya Mbak Sisil. Tapi paling sering sih Mbak Sisil, karena yang paling kecil dan paling dekat dengan si bapak. Kadang kalau tidak ada yang menemani, bapak juga sering pegangan. Kalau kalian pernah lihat ke rumah susun, kalau misalnya situ ada bagian besi untuk pegangan yang ada di pinggir-pinggiran sebelum jatuh ke bagian bawah. Kadang juga Pak Tris harus merangkak kalau tidak ada anaknya bisa nemenin. Dan seperti gue bilang tadi, kadang ketika sedang berkeliling ini, Pak Tris sering buang air besar. Nggak bisa pulang lebih cepat, tapi juga nggak bisa nahan lagi. Akhirnya beliau akan BAB atau buang air kecil di tempat seadanya aja. Kadang di depan rumah orang, atau kadang di ujung-ujung sudut dari rumah susun. Di suatu sore, Mbak Sisil waktu itu lagi ada tugas kuliah. Gue lupa waktu itu beliau udah di semester berapa, pokoknya udah kuliah. Saat itu juga, karena kesibukannya dia nggak bisa nemenin bapak buat jalan-jalan keluar sore waktu itu. Karena udah tahu treknya bapak ini cuma sekitar lantai 2 aja, ya Mbak Sisil lepas aja. Toh, bapak juga bakal pulang nantinya. Pikirnya begitu. Tapi menjelang maghrib, bapak belum pulang-pulang. Mbak Sisil kemudian turun. Kebetulan rumah susunnya itu dibikin tingkat. Cuma di satu kamar, hanya saja dibikin semacam potongan untuk kemudian jadi kamar di atas. Nah, Mbak Sisil duduk di sana dan dia turun ketika lihat bapak kok nggak ada. Ketika Mbak Sisil keluar, Mbak Sisil lihat ke kiri kanan, nyari posisi bapak ada di mana. Kebetulan, rumah Mbak Sisil ini ada di sudut paling kanan di lantai 2. Sementara rumah gue ada di tengah-tengah. Nah, saat Mbak Sisil lihat kiri kanan ini, ketika ngeliat sebelah kiri, dia nggak ada bapak.
di posisi paling ujung dari lantai 2. Waktu itu bapak lagi duduk, kata Mbak Sisil. Bapak lagi duduk, posisinya jongkok, tapi dengan posisi seperti orang lagi sedang mau merangkak. Jongkok, tapi kedua tangannya di depan. Saat itu Patris juga kelihatan lagi menyisingkan sarungnya sampai ke pinggang. Posisi yang sama yang beliau lakukan kalau seandainya beliau mau buang air besar. Ngeliat itu, Mbak Sisil langsung gumam. Aduh, si bapak mau boker di sembarangan lagi nih. Mbak Sisil kemudian coba mencegah bapaknya untuk BAB di sana. Dengan sedikit teriak, Mbak Sisil bilang, Pak, jangan boker di sana, tunggu. Gitu. Maksudnya tadinya tuh Mbak Sisil mau ngejemput, atau seenggaknya nyiapin serokan lah. Buat nantinya nampung BAB-nya bapak, biar nggak perlu dibersihkan dengan susah payah. Begitu dibilang kayak gitu, Mbak Sisil buru-buru langsung masuk ke dalam kamar. Niatnya buat ngambil serokan dan juga sabun kalau bapak mau langsung cebok. Biar nggak susah gitu kan. Habis BAB langsung cebok biar pantatnya tidak keburu terkena kotoran. Biasa kalian tahu, begitu Mbak Sisil masuk ke rumahnya, tepat di arah dapur, yang mana dapur ini langsung lurus ke arah WC. Dari dalam WC keluar seseorang yang ternyata itu bapak. Pak Tris keluar dari WC waktu itu juga. Mbak Sisil jelas kaget. Loh, bapak udah di sini, Pak. Pak Tris waktu itu keadaannya udah gak bisa ngomong karena penyakit yang beliau itu. Pak cuma bilang, ya intinya kayak cuma au aja ya. Yang intinya cuma kayak mau bilang bapak nggak tahu gitu. Mbak Sisil masih nggak percaya. Pak, tapi saya bapak ada di luar, Pak. Bapak di ujung tadi harusnya. Sebelum Pak Tris sempat keluar dari WC karena beliau emang lama, beliau agak lamban, masih mempersiapkan sarung segala macamnya. Mbak Sisil duluan keluar dari kamar, kemudian melihat lagi ke arah ujung tadi. Di sini mungkin kalian pendengar bakal ngira ketika Mbak Sisil ngelihat Pak Tris di ujung udah hilang. Nyatanya enggak. Pak Tris yang itu masih ada. Dia masih duduk di sana, masih jongkok, dan juga masih melakukan pose yang sama. Tapi dia diam. Mbak Sisil nggak tahu mana yang asli. Apakah Pak Tris yang lagi di ujung sedang jongkok, atau Pak Tris yang ada di dalam kamar yang mau keluar dari kamar mandi, itulah yang aslinya. Di situ sempat Mbak Sisil ngelihat ke kanan, ada Pak Tris yang keluar dari WC, dan ngelihat ke ujung, dia ngelihat Pak Tris yang juga lagi duduk. Karena panik, dia masuk lagi ke dalam. Kali ini dia pengen manggil ibunya dan juga kakak-kakaknya. Sambil narik tangan ibunya, dia bilang, Ibu, ayo lihat bu, bapak ada dua bu, bapak ada dua. Ibunya jelas panik juga dong. Hah, maksudnya gimana? Bapakmu ada dua gimana? Tapi Mbak Sisil belum sempat juga jelasin, cuma sempat teriak-teriak. Pokoknya bu keluar bu, ini ada bapak di luar, ini bapak juga. Sementara Pak Tris waktu itu yang udah keluar dari WC, selesai hajatnya, juga ditarik juga sama Mbak Sisil buat ngeliat keluar. Tapi begitu ngeliat keluar, Pak Tris yang di ujung udah nggak ada. Nggak ada bekas, nggak ada sisa kotoran, nggak ada jejak kaki. Padahal Mbak Sisil jelas banget ngeliat itu Pak Tris. Dan nggak ada orang lain yang punya ciri-ciri sama kayak beliau waktu itu. Yang pakai sarung dan sering jongkok di pinggiran untuk buang air besar. Di situ Mbak Sisil keguncang banget. Bagaimana enggak? Dia ngeliat dua bapaknya sekaligus. Di waktu yang bersamaan saat itu nggak mungkin. Kalau dibilang salah lihat, kali kedua dia balik untuk ngeliat bapak tadi harusnya udah nggak ada. Tapi masih ada. Dan posisinya masih di sana, masih diam. Itu siapa, sampai sekarang Mbak Sisil juga nggak tahu. Sejak itu dia cukup trauma.
kalau sudah menjelang maghrib, Mbak Sisil bakal ngelarang bapaknya untuk keluar. Takut Pak, nanti yang masuk rumah malah bapak yang lain, katanya gitu. Sebenarnya keluarga ini punya banyak kisah horor. Untuk kalian ketahui, keluarga Mbak Sisil, tepatnya ibu dan bapaknya Mbak Sisil, Pak Tris dan Bu Tris, adalah salah satu penghuni pertama dari rumah susun yang gue tempatin waktu itu. Bisa lu bayangin, sebuah rumah susun dengan lantai 4, dengan masing-masing lantai 20 kamar, dan hanya ada 2 kepala keluarga yang ngisi di awal-awal selesai pembangunannya. Bangunannya pun juga bermasalah. Ada yang bilang meminta tumbang, ada yang bilang banyaknya penampakan ketika bangunan sedang berlangsung. Mungkin kisah itu akan gue simpan dulu. Kelak gue akan ceritakan juga sampai kalian mungkin tahu dimana sih lokasi yang gue maksud dari cerita ini. So, ini untuk cerita pertama gue, dari pihak gue juga. Nanti kalau kalian punya cerita horor lainnya, kalian bisa share ke gue. Sementara gue juga akan angkat cerita yang pernah gue share di Instagram. Dan juga nanti jika memang ada kesempatan, gue akan ajak narasumbernya langsung bercerita di sini. Entah dalam bentuk podcast seperti sekarang, atau kita akan buat talk show. Bagaimana secara live kita akan ceritakan langsung dengan menampilkan narasumber di depan kamera. Silahkan like jika kalian suka postingan ini. Silahkan juga komen dan bagikan semua yang kalian alami. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan perhatikan selalu sekitar Anda, karena mereka ada.